Keanekaragaman hasil laut bumi Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sebagai negara kepulauan terbesar, banyak masyarakatnya yang tinggal di kawasan pesisir pantai dan hasil lautnya pun menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat tersebut. Rani Patricia akan berpetualang mencari hasil laut masyarakat pesisir, mulai dari jenis krustasea hingga si perenang cepat. Petualangan pertama Rani Patricia akan dimulai dari selatan Pulau Jawa. Deburan ombak ganas non-eksotis menjadi ciri khas pantai selatan Jawa. Siapa sangka, di balik kondisi yang berbahaya ini, tersimpan hasil laut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya lagi ada di Pantai Ngitun sama Mas Karlan sama Mas Sukatman. Kita lagi ingin memanjat sampai ke puncak tebing karena di sana kita mau siap-siap untuk ambil lobster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah sampai di lokasi, kita akan melempar ini umpan lobsternya. Kerang dan bulu babi menjadi makanan favorit lobster. Seluruh umpan harus dalam keadaan segar, karena aroma yang amis dapat menarik perhatian lobster. Nah ini alat tangkapnya, disebutnya apa Mas? Rendet. Rendet. Jadi dia bulat dari besi, terus bagian jaring, bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring. Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster nggak bisa lihat. Terus tengah-tengahnya kita kasih sate kerang. Terus ini warna-warni biar lobsternya hop menarik. Gak bisa keluar. Dalam satu kali memancing, masyarakat membawa 2-4 rendet. Tidak terlalu banyak memang, karena lokasi mancing memang cukup sempit. Setelah jaring siap, batu diikatkan pada ujung jaring, agar rendet dapat tenggelam langsung ke lokasi lobster. Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Jadi kita harus lemparnya pakai bambu, lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lempar Mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan. Semakin jauh lemparan, rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan. Kita punya 3 rendet, jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar sekali-sekali. Ini rendet terakhir, kita lihat sejauh apa bisa dilempar. Melempar rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Seringkali rendet tersangkut di karang. Jika ini terjadi, para pemancing harus mengulang proses melempar dari awal. Terkadang saat ditarik kembali, jaring di rendet juga terputus. Untuk itulah, segala pergerakan harus dilakukan hati-hati. Ada 2 cara ternyata untuk melempar umpan lobster. Pertama seperti tadi yang diajarin Pak Farlan, kita lempar sekuat tenaga. Yang kedua, kita kaitin ya Pak? Kita kaitin sama tampar yang satunya, jadi nggak usah lempar, kita tinggal nurunin alatnya ini. Untuk membuat sling, tali yang digunakan harus berukuran tebal. Jika kondisi ombak sedang bersahabat, sling tradisional ini bisa bertahan hingga 1 minggu. Jika sedang tinggi, seringkali sling putus di hari kedua. Sudah ada satu tadi yang kita turunin. Nah ini harus ditunggu 1 hari 1 malam sampai umpannya dimakan sama lobster. Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi. Iya. Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut
hasil lobsternya bisa kita ambil. Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya? Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak jarang ada masyarakat yang berani mengambil resiko dengan meletakkan rendet di posisi tengah. Saat harus memeriksa hasil, mereka akan berlari di atas karang. Saat ombak yang datang kecil, kami langsung mengambil rendet yang sudah diletakkan malam sebelumnya. Untunglah kami mendapatkan hasil. Wih, mantap. Gede lobsternya. Namanya apa Pak? Lobster batu. Lobster batu? Iya, iya. Lobster batu. Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Iya, 300 kurang lebih 3 ons karena memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram. Iya. Seandainya ini kurang dari 250 gram, harus dibalikin lagi. Lobster batu atau spiny lobster adalah yang paling sering didapatkan oleh masyarakat. Panulirus vermiculatus memang tinggal di perairan karang yang tidak jauh dari pantai. Crustacea ini biasanya hidup di pantai berkarang hingga kedalaman 100 meter. Oke Pak, boleh? Ya, udah, boleh nggak apa-apa. Rezeki lagi. Dapetnya yang besar. Jadi kita tebar Iya. dua perangkap. Dapat 3. Dapat 3. Wah, mantap. Mantap ini. Saat yang paling ditunggu-tunggu kalau habis tangkap lobster, makan lobster. Tapi karena kita di pinggir pantai, nggak usah susah-susah lah ya Pak masaknya. Iya. Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial. Iya. Pakai air kelapa. Rasa dagingnya yang manis membuat lobster disukai berbagai kalangan. Kandungan proteinnya yang tinggi membantu tubuh untuk membentuk sel baru. Lobster freshnya sudah ada. Rasa laparnya tidak tertahankan lagi. Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget. Rasanya pasti Mantap. Nih, aduh dagingnya tebel banget ya Pak. Ya. Tuh, rasanya manis semanis-manisnya. Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis. Tadi kita rebusnya pakai air kelapa, jadi makin manis lagi. Mantap. Capek-capek kita jalan terbayar ya Pak. Iya. Sedapnya luar biasa. Lobster mengandung asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Mengkonsumsinya secara rutin juga baik untuk pertumbuhan gigi karena kandungan kalsium dan fosfornya. Tapi hati-hati buat yang punya kolesterol. Bapak aman kan kolesterolnya? Aman. Ya Pak? Hati-hati kalau punya kolesterol jangan banyak-banyak. Nanti bisa langsung sakit kepala. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Petualangan Rani selanjutnya ada di Desa Buang-Buang, Sulawesi Tengah. Di Buang-Buang ini, musim tak selalu bagus. Hujan dan arus menjadi penentu utama. Pencarian hasil laut harus disesuaikan agar perburuan tetap membawa hasil maksimal setiap harinya. Jadi ini bamanis kain sama gara-gara yang tadi saya buat itu mau digunakan untuk menangkap gurita. Nah, cara kerjanya adalah bamanis kainnya diturunkan sampai hampir ke dasar. Nanti dia nih akan memancing supaya gurita-guritanya nyamperin dia. Dipikir temennya. Tapi ketika nanti sudah ada gurita-gurita yang berenang di sekelilingnya, barulah kita turunkan si gara-gara ini untuk menjebak guritanya supaya dia makan binatang ini. Karena biasanya dipikir ini makanannya lobster, kepiting, tapi ternyata ini perangkap. Kami berbagi tugas. Saya dan Bapak Aru menjebak gurita dari atas kapal, sedangkan Bapak Sidi langsung mencari dari dalam laut. Tetapi cara mencari dari atas kapal ini sungguh tidak biasa.
Kami harus merunduk ke dalam laut untuk memastikan buah manis dan gara-gara ini beraksi dan berhasil menarik perhatian gurita. Jadi memang gara-gara itu dibuat semirip mungkin sama binatang kesukaannya gurita. Dibikin mirip kepiting sama lobster. Jadi begitu guritanya lagi berenang, tik menghampiri si lobster sama kepitingnya itu, tiba-tiba hap, lalu terperangkap sama gara-gara. Jadi ini dia. Tapi saya sendiri belum dapat nih sama gara-gara buatan saya. Pokoknya saya mau cari terus sampai dapat. Ini Om, nempel. Memiliki kaki-kaki di kepala, gurita masuk ke dalam kelas Cephalopoda. Hewan yang memiliki nama latin Octopoda ini senang bersembunyi di batuan karang dan membuatnya terjebak di saat air surut. Lihat, Bapak Sidi mendapatkan gurita dari sela-sela karang dengan cara mencongkel. Tinta yang tersembur ini dijadikan sebagai alat pertahanan diri ketika merasa terancam. Tinta disemburkan untuk mengagetkan dan mengalihkan perhatian predator. Tetapi bapak-bapak ini terlihat sudah biasa dan tidak lagi terkejut. Gurita pertama saya pakai gara-gara custom senyuman. Ada yang tak boleh dipegang kok Om? Ini. Oh, giginya tak boleh ya. Jadi ininya saja. Jadi kalau menangkap gurita itu harus hati-hati sama ini. Giginya. Meskipun kecil tapi berbahaya sama beracun ya Om. Jadi yang paling hebat dari gurita juga adalah ini nih, pertahanan dirinya. Tentakelnya yang nempel ini ya Om. Jadi bahkan kalau misalnya dia sudah mati 1 jam, tentakel nempelnya ini masih berfungsi. Menurut saya, melimpahnya gurita hingga saat ini merupakan hadiah dari jerih payah masyarakat dalam menjaga karang-karang mereka. Ini udah setengah hari kita cari gurita dan sekarang saya udah pengennya santai-santai menikmati hasil gurita yang lumayan banyak ya Om hari ini dapatnya. Om, nanti saya boleh minta 1 ya buat dibakar, buat makan siang. Oke? Come on! Dah! Keramahan masyarakat di sini sangat kental terasa. Hal itu tergambar jelas dari cara mereka mengolah hasil laut sehari-hari. Kreatif dan sederhana. Dari kesederhanaan inilah justru membuat hasil lautnya tetap terjaga. Kalau tadi kita lihat keadaan di bawah lautnya itu benar-benar masih cantik sekali. Jadi memang keadaan di bawah lautnya itu masih sehat perairannya. Jadi kalau untuk saya tadi yang pertama kali sama bapak-bapak di sini cari gurita, kita nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya Om. Karena memang guritanya banyak. Apalagi yang namanya ikan, berlimpah sekali di sini. Tapi untuk siang ini sih keuntungan buat saya dan bapak-bapak, ya ini, urusan perut ya. Saya sama bapak-bapak bisa makan gurita fresh dari habitatnya. Dan sekaligus menggagalkan diet saya. Karena enak banget ini guritanya, plus keras. Ya. Sebagai negara bahari, Laut Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Dan bermacam cara tangkap ikan bisa kita temui. Di samping saya sudah ada kapal KM Yora 06. Ini bukan kapal sembarangan, tapi hari ini saya mau ikut sama kapal ini untuk ambil ikan cakalang di tengah laut sana. Jadi kita akan menghabiskan malam di sini. Sekarang tinggal berangkat, ikuti jejak saya di jam petualangan.
Untuk memancing ikan cakalang diperlukan personil yang cukup banyak. Bersama saya ada 16 ABK yang sebagian besar bertugas sebagai pemancing. Untuk mencapai lokasi gerombolan cakalang bermain, kami harus menempuh perjalanan sejauh 100 mil atau 160 km. Kita nggak bisa mancing cakalang kalau nggak ada umpannya. Jadi sekarang kita harus mampir dulu di bagan umpan untuk ambil ikan make, ikan kecil-kecil buat pancing ikan cakalang. Umpan ikan cakalang haruslah ikan hidup. Cakalang tidak mau memakan ikan yang sudah mati. Semakin banyak make atau teri putih yang kami bawa, maka semakin besar pula peluang untuk mendapat banyak ikan cakalang. Untuk menjaga umpan tetap hidup di sepanjang perjalanan, sirkulasi air di dalam bak umpan juga harus tetap terjaga. Umpan sudah ada, para ABK langsung menyiapkan peralatan. Alat pancing terbuat dari bambu, karena cukup kuat dan lentur. Kita lagi pasang alat memancing ikannya, ini namanya gomala. Sambil nunggu perjalanan masih jauh banget, masih 6 jam. Jadi nanti proses kerja gomala ini, bagaimana Om tadi? Ikannya dilempar, umpannya dilempar ke laut. Iya, iya. Terus habis itu, ini tuh mirip kayak warna umpannya. Jadi nanti harapannya cakalangnya salah makan ya. Cakalangnya bukan makan umpan ikan ini, tapi makan ini. Cakalang atau Katsuonus pelamis tersebar di seluruh perairan subtropis dan juga tropis. Wilayah laut yang terpapar sinar matahari dalam kapasitas tinggi menjadi favorit bagi ikan cakalang. Kita sudah sampai di titik koordinat yang kita tuju di koordinat 130. Jadi sekarang saya sama kapten kita lagi lihat di teropong kira-kira lokasi ikan cakalang yang paling banyak itu ada di mana. Burung-burung yang terbang di atas air menjadi pertanda keberadaan ikan cakalang. Kapten kapal harus jeli melihat situasi dan kondisi agar tangkapan hari ini memuaskan. Kita sudah sampai di lokasi, lihat ini para pemancing sudah duduk rapat-rapat. Ini sengaja kita keluarin air dari selau ini supaya nanti ikannya bermain-main di daerah sini. Semoga dapat banyak. Setelah berkeliling, akhirnya kami menemukan lokasi yang sesuai. Kegaduhan langsung terjadi. Umpan dilemparkan terus-menerus untuk menarik perhatian cakalang. Sementara semprotan air dari selang adalah untuk mengelabui penglihatan cakalang supaya bisa tersangkut di kayu. Ikan cakalang termasuk ikan yang makan dalam skala besar dan hidup bergerombol. Baru 5 menit alat pancing diturunkan, hasil tangkapan sudah kami dapatkan. Meskipun terlihatnya cuma lempar terus tarik, tapi harus tetap ada tekniknya. Kita harus pintar mainin umpan supaya ikan itu mau makan. Ini tuh mancing yang butuh fokus 2 kali lipat. Kita harus fokus sama alat pancing sendiri. Karena kalau sampai ditarik sama ikan sebesar itu bisa jatuh kalau nggak fokus. Tapi harus fokus juga sama keadaan sekitar. Jangan sampai kita kena sama ikan hasil tangkapan orang-orang yang belakang. Karena sakit juga kalau kena badannya. Permainan
permainan gomala menjadi hal yang krusial. Gomala atau umpan buatan harus saya tarik perlahan-lahan untuk mengelabui cakalang. Saya baru pernah seumur-umur lihat ikan cakalang. Baru tahu kalau ikannya ternyata segede itu. Pansin aja alat pancingnya ini harus dari bambu yang benar-benar kuat banget. Teknik yang digunakan masih tradisional. Teknik ini dinamakan line and pull. Konsentrasi dan kecepatan gerak menjadi kunci utamanya. Setiap pemancing harus duduk serapat mungkin supaya peluang mendapatkan ikan semakin besar dan banyak. Untuk mempercepat mendapat hasil, kait yang ada di kail pancing harus dihilangkan. Ini lihat nih, lihat saking besar ikan cakalangnya. Alat pancingnya sampai mata. Waduh! Di belakang kita punya banyak cadangan. Semoga cadangnya dapetnya lebih banyak lagi ya. Proses memancing cakalang tidak membutuhkan waktu lama. 20-30 menit maksimal waktu yang dibutuhkan. Ini beneran deh cara nangkap ikan terseru yang pernah saya alami. Bagi nelayan, jumlah yang kurang lebih 200 ekor ini tidaklah terlalu banyak. Karena biasanya, satu kapal bisa membawa pulang hingga 2 ton ikan cakalang. Cakalang tangkapan saya hari ini. Lihat, ini besar banget dan ini tuh sebenarnya masih ukuran normalnya. Jadi sebenarnya masih banyak ikan yang ukurannya lebih besar daripada ini. Nah, umpannya sudah habis, jadi hari ini mancingnya selesai. Tapi perahu ini terus akan berlayar sampai 3 hari ke depan. Nanti kita akan ambil umpan lagi, terus teman-teman nelayan akan mancing terus sampai puas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laha, salah satu desa pesisir dalam wilayah Teluk Ambon, menjadi tujuan petualangan selanjutnya. Kita sudah dekat sama posisi ikan lemanya. Kalau udah dekat begini kita harus matikan mesin. Kita dekati mereka perlahan-lahan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk berburu ikan lema, para nelayan biasanya menggunakan tanda alam berupa gelembung yang muncul pada permukaan air. Cara seperti ini tentu butuh ketajaman mata dan pengalaman yang mumpuni. Mancing ini benar-benar sulit karena gerakan ikan lema ini ternyata cepat sekali. Jadi baru kita turunin jaring, ikannya udah pindah tempat. Naikin jaring, dia pindah tempat lagi. Susah, waktunya tuh harus pas gitu. Ini pergerakannya harus cepat tapi mesin tidak boleh nyala. Tuh. Jadi semua orang langsung heboh. Cepat, yang tugasnya nurunin jaring harus nurunin jaring, yang tugasnya dayung harus dayung dengan kuat.
Setelah jaring berhasil dibentang, saatnya melempar batu-batu ke laut. Fungsinya agar ikan buruannya kabur menuju jaring yang sudah siap sebagai perangkap. Setelah batu dilempar, sudah tidak perlu tunggu lama lagi, langsung kita tarik jaringnya. Langsung bisa kita lihat kira-kira hasilnya banyak atau tidak ya Om. Nah ini yang namanya ikan lema yang kita cari-cari dari tadi dan berusaha kita tangkap. Nih, dia sejenis ikan kembung. Semoga saudara-saudara juga terperangkap di bawah sana. Ikan kembung atau masyarakat di sini biasa menyebutnya ikan lema adalah salah satu ikan laut yang masih berkerabat dengan ikan tuna. Termasuk jenis ikan pelagis yang hidup dalam kelompok besar dan juga memiliki kemampuan berenang dengan cepat. Widih! Makin lama ikannya semakin banyak. Tapi rata-rata ikan ini terjebaknya di sisi atas jaring. Karena ketika tadi dilempar batu, dia kaburnya ke atas. Jadi terperangkapnya di atas. Biasanya ikan pelagis ini membentuk formasi schooling atau bergerombol untuk melindungi mereka dari serangan predator. Tadam! Nggak berhenti-berhenti hasil ikannya. Tapi ini menurut saya enaknya mancing pakai jaring. Jadi begitu ikannya naik, biasanya dia sudah lemas, sudah mati. Jadi tinggal diambil-ambil dengan mudahnya, nggak akan memberontak. Bagi nelayan laha, ikan kembung memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena merupakan salah satu ikan konsumsi favorit. Ini penuh perjuangan loh ngambilnya karena kita harus cari gerombolan ikan lemanya, harus sergap dengan cepat baru dapat hasilnya. Tapi tidak sia-sia, ternyata satu kali tangkap ini tadi kita dapat berapa kira-kira? 50-an ikan ada. 52 ekor. Bahkan kalau lagi puncak musim, satu kali tangkap itu di jaring bisa ada ratusan ikan. Ya. Nah, ini ikan-ikannya biasanya langsung dijual ke kota. Langsung dijual ke kota. Dan ini adalah salah satu ikan yang harga jualnya tinggi. Jadi masyarakat suka banget nangkap ikan lema. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gemar makan ikan. Kegiatan yang telah membudidaya di Jailolo dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil alam, khususnya hasil laut yang melimpah. Di sini. Boleh kakak ikannya. Saya berasa lagi jualan di pasar ikan bakar. Ini satu yang unik menurut saya, selain ikannya yang super banyak, tempat kebakarnya juga panjang banget dan besar banget. Kalau masyarakat di sini sebutnya para-para. Ini Mama, aku boleh yang angkat ikannya kah? Boleh. Mama ganti yang kipas ya? Boleh, ya. Mau kipas ikan apa mau kipas mamba? Kipas saya aja Mama. Mamanya enak ikannya megang kipas, saya nggak ada. Panas banget. Makasih Mama. Ya, makasih. Buset, saya mah kepanasan kayak gata-gata aja. Omnya langsung aja pakai tangan. Wah, resep. Udah cocok belum jadi tukang masak ikan? Bisa lah ya. Nah, ini saat yang paling saya tunggu-tunggu, saatnya makan ikan yang dibakar sendiri tadi ya Mama? Iya. Weh, ini makannya seru banget. Jadi ada sambal dabu-dabu, ada colo-colo, ada singkong. Tapi ini menurut saya yang unik, ada pisang santan. Jadi pisang dicampur santan, dicampur kelapa sebagai pengganti nasi.
sebenarnya dibanding rasa ikan yang enak. Lebih seru lagi nih suasana bareng sama mama-mama yang ada di sini sama nona-nona. Mereka seru-seru, baik-baik banget.